Saya akan menceritakan sebuah kisah perjuangan. Perjuangan seorang lelaki. Perjuangan seorang ayah untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Dalam perjalanannya mencapai itu, dia dihantam oleh kerasnya dunia, dia dikhianati, ditipu, dan diremehkan. Cerita ini akan mengajarkan kita tentang arti kegigihan dan pengorbanan dalam hidup. Dan ini adalah sebuah kisah nyata dari Chris Gardner, seorang tunawisma single parent yang berjuang menghidupi anaknya seorang diri hingga ia berhasil menjadi pialang saham sukses. Bagaimana kisahnya? Simak cerita ini sampai selesai ya. Tahun 1981, di tengah kesibukan kota San Francisco, terlihat seorang ayah dan anaknya yang sedang menuju suatu tempat. Pria itu bernama Chris Gardner dan anaknya bernama Christopher Jr. Setiap hari sebelum Chris berangkat bekerja, ia menitipkan anaknya di semacam tempat seperti taman kanak-kanak. Ketika Chris mau meninggalkan tempat penitipan anaknya, dia melihat tulisan tak senonoh di pintu TK itu dan meminta pembersih untuk membersihkannya. Itu menunjukkan kepedulian Chris terhadap pendidikan anak-anak, meskipun itu adalah hal yang kecil. Chris adalah seorang sales penjual alat pemindai kepadatan tulang. Setiap hari ia harus mengunjungi rumah sakit untuk menjual alat scanningnya. Tapi menjual alat semacam ini bukanlah hal yang mudah, karena fungsinya hampir-hampir sama dengan sinar X-ray, sedangkan dengan harganya 2 kali lipat lebih mahal. Untuk bisa membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, ia harus bisa menjual minimal 2 unit. Tapi masalahnya dia belum bisa menjual alat itu satu pun akhir-akhir ini. Masalah finansial ini membuat hubungan rumah tangganya dengan sang istri kian memburuk. Istrinya tak mau memahami, meskipun Chris sudah selalu berusaha memberi penjelasan. Meski begitu, Chris mencoba untuk tetap bersikap positif tanpa menaruh kekesalan. Keesokan paginya saat Chris berangkat berjualan, Chris teralihkan pada sebuah mobil eksotis. Dengan penasaran, Chris menanyakan bagaimana pria itu bisa membelinya. Akhirnya disinilah dia mengetahui kalau ada pekerjaan yang bernama pialang saham. Chris begitu terpesona melihat betapa bahagianya orang-orang yang bekerja di kantor itu. Dia berpikir, kenapa aku nggak menjadi salah satu dari mereka saja? Di keesokan harinya, Chris mengatakan tentang pekerjaan ini kepada istrinya, mengingat Chris sangat baik di bidang matematika. Dia berniat untuk mencoba peluang itu, tapi respon yang dia dapat dari istrinya benar-benar jauh dari kata mendukung. Istrinya meremehkan Chris, seakan nggak peduli dengan apapun yang Chris lakukan. Yang dia butuhkan hanyalah uang, karena kontrakan mereka telah menunggak selama 2 bulan, dan apabila nggak dibayar dalam minggu ini, mereka akan diusir dari sana. Keesokan harinya, sebelum memasuki kantor pialang saham itu, Chris menitipkan barang jualannya pada seseorang pengamen di depan kantor. Dia memberikan uang pada pengamen itu untuk jasa menjaga jualannya. Chris juga bilang bahwa barang tersebut nggak bernilai, jadi nggak akan bisa dijual. Dengan modal percaya, Chris pun masuk ke dalam kantor. Ketika sedang interview, Chris teralihkan oleh pengamen wanita tadi. Ia membawa lari barang jualannya saat Chris tengah diinterview. Mau nggak mau, mesin itu adalah aset Chris. Kalau sampai hilang, ia akan merugi sampai ratusan dolar. Akhirnya Chris meninggalkan interviewnya dan segera mengejar wanita itu. Sialnya wanita itu berhasil kabur dan menaiki kereta sambil membawa kabur mesinnya. Keadaan semakin memburuk saat Chris mengetahui bahwa perusahaan itu hanya mengambil 20 orang per 6 bulan dan hanya satu yang akan terpilih. Akankah Chris terpilih menjadi satu orang itu? Esok harinya, akhirnya Chris pun kembali ke kantor saham itu. Tapi kali ini dia nggak melalui HRD. Dia ingin bertemu langsung dengan pimpinannya yang bernama Mr. Twistle. Dalam imajinasinya, Chris akan menjelaskan dan menunjukkan kepandaiannya pada pria itu. Tapi saat bertemu, Chris sadar kalau dia nggak sepenting itu. Pimpinan perusahaan itu sangat sibuk dan Chris nggak bisa meminta waktunya begitu saja. Tapi untungnya, pria itu mengambil lamarannya dan mengatakan akan menghubungi Chris apabila dibutuhkan. Dan pertemuan ini membuat Chris terlambat menemui klien untuk menjual mesin pemindainya. Dan di saat Chris tergesa-gesa, ia melihat pengamen wanita yang membawa kabur mesinnya kemarin. Akhirnya Chris kembali mengejar pengamen itu. Karena bagi Chris, kehilangan satu mesin itu berarti dia kehilangan uang, makanya selama sebulan. Dulu, dia memulai pekerjaan ini dengan cukup nekat. Dia menghabiskan seluruh tabungannya karena melihat potensi yang revolusioner dari alat ini. Tapi ternyata, dokter dari rumah sakit
menganggap alat itu hanyalah kemewahan yang tidak perlu. Dan setelah kejar-kejaran, akhirnya Chris berhasil mendapatkan mesin itu kembali. Setelah sampai rumah, Chris berniat menceritakan apa yang terjadi di hari ini dengan istrinya. Tapi tanggapan istrinya sangat tidak mengenakan. Jangankan peduli, mendengar pun dia nggak mau. Keesokan harinya, Chris melihat Mr. Twistle hendak naik taksi. Demi bisa mendapatkan waktu berbincang, Chris mengatakan bahwa ia hendak menuju ke arah yang sama. Akhirnya Chris masuk ke dalam taksi yang sama dengan Mr. Twistle. Di dalam taksi itu, Chris terus menjelaskan tentang keahliannya. Tapi tampaknya Mr. Twistle nggak tertarik dengan ceritanya sama sekali. Karena di saat Chris ngomong, dia nggak peduli dan lebih tertarik menyelesaikan mainan puzzle yang menurutnya tidak mungkin untuk diselesaikan. Chris pun mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Pria itu sempat meremehkannya. Kemudian dia memberikan mainan itu kepada Chris. Dia menggunakan seluruh konsentrasinya, dan Chris pun mulai memutar puzzle itu beberapa menit, dan saat sampai di tempat tujuan, puzzle itu telah selesai di tangan Chris. Mr. Twistle sempat memujinya di sini, tapi ya sekedar basa-basi aja. Tampaknya kemampuan ini nggak cukup membuat pria itu terkesan. Dan sialnya Mr. Twistle pergi tanpa meninggalkan ongkos. Kargo dari taksi itu telah mencapai $18. Sedangkan semua uang Chris hanyalah $5. Dan tahu apa yang dia lakukan. Dia meminta sopir taksi itu berhenti kemudian kabur dari taksi itu. Dia sempat kembali untuk mengambil alat pemindainya yang ketinggalan. Chris berlari sambil terus dikejar sopir taksi itu sampai masuk ke dalam stasiun. Chris berhasil lari dan masuk ke dalam kereta, tapi alatnya terjatuh karena tersangkut pintu kereta yang hendak berjalan. Setelah sampai stasiun berikutnya, Chris menelpon istrinya dan meminta maaf tidak bisa menjemput Christopher, tapi ternyata istrinya telah bersama Christopher beserta seluruh barang-barang mereka, karena mereka akan segera meninggalkan rumah detik itu juga. Chris segera berlari menuju ke rumah. Tapi sesampainya dia di rumah, dia tidak menemukan siapapun. Istri dan anaknya sudah pergi meninggalkan Chris. Namun, di momen ini sebuah panggilan telepon masuk, dan ternyata adalah Mr. Twistle. Ia menghubunginya dan menjadwalkan pertemuan mereka. Chris diminta mencatat nomor untuk informasi lanjutan, tapi sialnya dia nggak memiliki pulpen. Sehingga Dian harus menghafal nomor yang disebutkan beserta 4 angka tambahannya. Keesokan paginya, Chris bertemu istrinya di saat dia mau ke TK Christopher. Seperti biasa, wanita itu mengacuhkan Chris. Akhirnya, Chris bilang kepada istrinya, ia boleh pergi tapi tidak dengan anaknya. Cekcok pun terjadi. Istrinya berkali-kali membentak dan menyalahkan Chris atas kemiskinan mereka. Chris nggak bisa berkata-kata lagi. Yang Chris lihat, istrinya terlalu lemah untuk keadaan ini. Sesampainya di rumah Chris, segera membuatkan makan malam untuk Christopher. Di momen ini pemilik kontrakan mendatangi Chris. Dia diminta untuk mempengosongkan kontrakan karena unitnya harus segera dicat ulang untuk penghuni baru. Disinilah Chris memohon, dia berjanji akan mengecat tanpa dibayar, tapi dia meminta kompensasi pria tua itu untuk memberikannya waktu tinggal tambahan selama 1 minggu. Dan sampailah pada keesokan harinya, waktu telah menunjukkan pukul 9.45, tanpa mandi dan mengganti pakaian. Chris berlari menuju kantor saham. Dia nggak peduli dengan pakaian eksekutif yang digunakan orang-orang, karena yang terlihat hanyalah semangat di wajahnya. Dan saat giliran Chris yang dipanggil untuk menghadap. Sebelum sampai ke ruangan interview, Chris di sini menyaksikan betapa semangat dan sibuknya orang-orang di sana. Dan sampai di ruangan interview, Chris nggak disambut dengan baik. Karena dengan penampilan seperti itu, dia dianggap nggak niat dalam pekerjaan ini. Disinilah Chris menceritakan semua yang terjadi dengan sejujur-jujurnya. Uniknya cerita ini malah membuat mereka terkesan. Nggak bisa dibohongi cara Chris berdiplomasi memang melebihi seorang sales. Dia berusaha menyelaraskan energi dengan para petinggi itu. Disinilah kita tahu background Chris, dia selalu mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya, peringkat yang sama juga dia dapat saat mengabdi sebagai seorang militer. Tapi yang berbeda dari Chris, dia berani mengatakan ketidaktahuannya pada satu hal. Tapi dia nggak akan berhenti di sana, karena dia akan segera mempelajari hal baru tersebut. Mr. Twistle mengakui kehebatan Chris dalam wawancara itu. Tapi Chris nggak bahagia dalam penerimaan ini, karena ternyata dia nggak mendapat sepeser pun gaji selama pelatihan. Dan itu sangat bertolak belakang dengan situasinya saat ini. Bagaimanapun Mr. Twistle akan dipermalukan apabila Chris keluar begitu saja.
Maka dari itu, Chris pun diminta untuk menemuinya di malam ini. Dari 20 kandidat, hanya satu yang akan dipekerjakan, dan selama pelatihan nggak ada gaji. Artinya, dia tetap harus menjual mesin pemindainya. Semua akan berjalan baik kalau mesin-mesin itu terjual. Sampailah pada malam hari, istrinya datang membawa Christopher yang telah tertidur. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, dia akan segera pindah ke New York. Istrinya mendapat pekerjaan dari iparnya yang membuka restoran di sana. Chris nggak menahan istrinya. Namun, satu hal yang ingin dia pastikan, bahwa Christopher akan tetap tinggal bersamanya. Istrinya terlihat sedih meninggalkan semua ini, tapi dari apa yang bisa kita lihat, ini jelas adalah pengkhianatan. Keputusan ini diambil saat Chris berada di titik terendah di hidupnya. Hebatnya bahkan sampai sejauh ini, Chris nggak pernah marah atas keputusan istrinya. Setelah kepergian istrinya, Chris menghubungi Mr. Whistle. Dia mengucapkan terima kasih atas semuanya, atas peluang dan ajakannya. Dia berkata akan mengambil dan mengikuti pelatihan ini. Sampailah pada keesokan paginya, Chris terpaksa pindah dari kontrakan. Dia pindah ke sebuah motel yang lebih sederhana. Siang itu, saat tengah bermain basket, Chris berkata kepada Christopher bahwa nggak boleh ada seorang pun yang mengatakan bahwa kita nggak bisa melakukan sesuatu. Karena apabila kita menginginkannya, apapun caranya harus dilakukan untuk menggapai mimpi itu. Kalimat ini seakan begitu mendalam bagi Christopher. Atau mungkin, kalimat inilah yang dia lihat pada ayahnya. Kini sampailah mereka di sebuah rumah sakit. Alat pemindai Chris laku terjual di hari itu. Ini cukup untuk menyambung hidup sementara waktu, karena di keesokan harinya, Chris harus menjalani hari intensif pertamanya. Masa-masa ini dinamakan dengan masa training. Karena bekerja sebagai pialang saham benar-benar baru di saat itu. 20 kandidat kini telah berkumpul, semangat dan kegigihan terlihat jelas di sini. Mereka di-briefing oleh seorang trainer dalam beberapa minggu ke depan. Mereka akan diberikan kontak dari top 500 perusahaan yang potensial. Dan sebagai broker, mereka harus siap melakukan apapun agar klien tertarik dengan produk keuangan yang mereka tawarkan. Chris cukup memahami sistem kerja pialang saham ini. Semakin banyak orang yang dihubungi, semakin banyak juga peluangnya. Semakin banyak peluang, berarti semakin banyak pelanggan. Dan pelanggan ini sama artinya sebagai uang bagi perusahaan. Bagaimanapun, Chris harus berjuang melawan 19 orang lainnya dalam memperebutkan posisi ini. Di 10 menit waktu istirahatnya, Chris nggak sengaja bertemu petinggi yang pernah menyeleksinya. Sedikit percakapan di sini, sebelum Chris kembali teralihkan oleh mesin pemindainya yang tertinggal di stasiun waktu itu. Alat pemindai itu dibawa oleh seorang pria tua. Seakan mengetahui kalau dia tengah dikejar, pria itu berlari semakin cepat. Chris sangat frustasi melihat makan sebulannya dibawa kabur orang. Tapi sialnya, dia malah tertabrak mobil saat pengejaran itu. Kaca mobil sampai pecah. Tapi rasa sakit seperti udah menghilang dari dirinya. Yang dia pedulikan kini adalah sepatunya hilang satu. Jadi mau nggak mau Chris kembali ke kantor dengan satu sepatu yang menghilang. Sampailah pada keesokan paginya. Chris datang lebih awal. Waktu bagi Chris sangat penting di sini. Karena dia hanya bisa bekerja selama 6 jam per hari. Sedangkan kandidat lainnya menghabiskan 9 jam per harinya. Karena pukul 4 sore, dia harus mengejar bus untuk menjemput Christopher. Meski begitu, kelemahannya nggak mengurangi tekadnya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Untuk menghemat waktu Chris, sengaja nggak menaruh gagang telepon di antara panggilan. Ini membuatnya menghemat 8 menit per harinya. Dia juga nggak minum air, biar nggak bolak-balik ke toilet. Di semua kesibukan ini, nggak jarang dia direndahkan. Sesibuk apapun Chris, manajernya terus memintanya untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan. Keseharian Chris terus berlangsung seperti ini. Waktu-waktu pun berlalu. Setelah 2 bulan lamanya bekerja, Chris berhasil membuat janji dengan seorang CEO yang bernama Walter. Walter Ribbon. Sialnya CEO itu meminta Chris mendatanginya sekarang juga. Dia memberikan waktu 20 menit untuk Chris sampai ke kantornya. Di tengah kesibukan ini, lagi-lagi Chris disuruh oleh manajernya. Dia meminta Chris untuk memindahkan mobilnya yang terparkir di jalan utama. Akhirnya, Chris terpaksa harus memindahkan mobil itu dulu, baru setelah itu berlari menuju kantor kliennya. Disinilah Chris harus berpacu dengan waktu. Dia melakukan segala cara agar bisa sampai ke kliennya secepat mungkin. Namun begitu sampai di sana, Mr. Walter baru saja pergi dari kantornya. Chris tampak lesu dengan kejadian ini.
Setelah itu Chris mengajak Christopher untuk makan. Di sini Christopher mengetahui bahwa ayahnya baru aja ngejual mobil mereka untuk ngebayar denda tilang dan membeli beberapa kebutuhan untuk menghibur Christopher. Chris di sini menjanjikan akan mengajaknya menonton pertandingan football di keesokan harinya. Sebelum menuju pertandingan, Chris terlebih dahulu mengajak Christopher untuk bertemu salah satu rekannya. Entah rekan apa yang dimaksud oleh Chris, yang pasti mereka memasuki komplek perumahan mewah. Ternyata dia datang menemui Mr. Walter, nggak seperti seorang sales. Chris di sini bersikap seperti seorang teman baik, dia meminta maaf atas waktu yang terbuang tempo hari. Singkat cerita, Chris pun berpamitan dengan mengatakan bahwa dia harus segera pergi menonton pertandingan football. Mr. Walter yang mendengarkan ini tentu kaget, karena dia juga akan menghadiri pertandingan. Disinilah ikatan emosional terbentuk. Mr. Walter mengajaknya untuk pergi bersama. Nggak hanya itu, mereka juga diberikan akses untuk menonton dari kelas VIP. Chris di sini benar-benar ahli dalam membaur. Dia mengalir mengikuti flow CEO itu. Meski niatnya adalah untuk menjual produk, tapi itu nggak membuat Mr. Walter risih. Sebenarnya Chris di sini nggak ada niat untuk menonton football. Karena duit dari mana? Dia menggunakan cara ini karena dia mengetahui kalau Mr. Walter akan pergi menonton football. Tapi sayangnya, penawaran Chris tentang produk keuangannya ditolak. CEO itu mengaku belum bisa mempercayakan manajemen keuangannya pada Chris, yang terbilang masih junior. Meski begitu, Chris nggak putus asa. Dia memanfaatkan rekan-rekan Mr. Walter untuk mendapatkan koneksi baru, yang tentunya adalah seorang pebisnis. 4 bulan sudah kini dia menjalani pelatihan. Mesin pemindainya juga telah terjual habis. Kehidupan mereka berjalan lancar sejauh ini, hingga suatu momen sebuah surat yang dia terima membuat semuanya kembali berantakan. Petugas pajak menemukan bahwa Chris telah menunggak selama berbulan-bulan. Kini semua uang yang ada di rekeningnya diambil sebagai denda pajak. Chris marah dan muak dengan semua ini, tapi itulah aturan yang berlaku di Amerika. Bagaimanapun, kehidupan tetap berlanjut. Motel tetap harus dibayar, dan perut tetap harus diisi. Saking bangkrutnya, Chris bahkan menagih hutang pada teman lamanya yang hanya $14. Di sini Chris benar-benar frustasi. Hidup seakan nggak ingin melihatnya tenang sebentar saja. Suatu ketika, Chris yang tengah berada di taman, nggak sengaja melihat Pak Tua yang pernah mengambil mesin pemindainya waktu itu. Pak Tua itu nggak menyadari kedatangan Chris, dan Chris berhasil kembali mendapatkan mesinnya itu. Kini mesin itu adalah satu-satunya harapan agar dia bisa kembali menyambung hidup. Untungnya ada seorang dokter yang bersedia membayar alat itu sekarang juga. Tapi ternyata alat itu sudah rusak. Sampailah pada malam harinya. Begitu tiba di motel, barang-barang mereka telah dikeluarkan secara paksa. Kunci pintu juga telah diganti. Yang artinya Chris dan anaknya nggak lagi memiliki tempat tinggal. Marah dan sedih tentu dirasakan oleh Chris di momen ini. Tapi cara itu nggak akan merubah apapun. Marah hanya akan menunjukkan kelemahannya di depan anaknya. Meski berada di situasi buntu, nggak membuat Chris melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura seakan mesin pemindainya adalah mesin waktu, yang dimana bisa membuat mereka kembali ke zaman purba. Permainan pun dimulai. Dengan akting yang sangat menghayati, Chris berhasil mencairkan suasana. Dan Christopher pun tertidur di pelukan Chris di dalam toilet stasiun. Chris berjaga sepanjang malam untuk menahan pintu toilet itu supaya tidak ada orang masuk. Hingga akhirnya, Chris menjatuhkan air mata. Keesokan harinya setelah bekerja, Chris mendatangi penginapan gratis bagi gelandangan atau orang-orang yang nggak punya rumah. Tapi sayangnya mereka hanya menerima perempuan dan anak-anak. Christopher bisa aja tinggal, tapi tidak bersama Chris. Chris yang terus memohon akhirnya direkomendasikan untuk pergi ke suatu gedung bernama Glide Memorial. Gedung akan dibuka pada 5 sore, dan mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Sesampainya di sana antrian udah panjang banget. Mau nggak mau Chris tetap harus mengantri. Namun di saat mengantri, ada seorang gelandangan lain yang menyerobot antreannya. Sehingga Chris nggak kebagian tempat. Demi anaknya, Chris langsung menarik pria itu. Panitia yang melihat ini mengusir mereka berdua. Untungnya orang-orang baik di sana menyaksikan bahwa Chris memang dicurangi. Dan dia berhak mendapatkan tempat. Di keterpurukan ini, Chris masih bisa memandikan anaknya dengan hati yang damai. Lampu yang tiba-tiba mati dijadikan alasan oleh Chris.
Itu adalah indikasi bagi Christopher untuk segera tidur. Tapi tidak untuk Chris, dia harus memperbaiki alat pemindai yang rusak. Keterbatasan lampu membuatnya harus keluar dari kamar. Tapi nggak berselang lama, semua lampu dimatikan oleh operator. Apakah hari itu berakhir sampai di sana? Tidak. Chris menggunakan waktunya untuk belajar tentang saham. Dan sampailah pada pagi harinya, dengan energi positif Chris menyambut hari baru, dan ternyata hari ini adalah hari pertemuannya dengan seorang klien. Semua pekerjaannya kini harus selesai lebih awal. Karena pukul 5 sore, dia harus kembali mengantri untuk mendapatkan ruangan. Chris bahkan sempat berdebat karena menyerobot antrian bus. Christopher menangis melihat keagresifan ayahnya. Tapi bagaimanapun, hanya itu pilihan yang dimiliki Chris. Di saat Chris berjalan di hari itu, Chris mendatangi rumah ibadah. Dia menangis seperti mencurahkan seluruh beban yang dia rasakan. Karena sama siapa lagi dia harus bicara, dia kini hanya punya Christopher di hidupnya. Waktu-waktu pun berlalu, hingga Chris sampai di penghujung pelatihannya. Dan besok adalah hari ujian penentu. Singkat cerita, sampailah pada momen itu. Lembar soal dibagikan. Hanya butuh beberapa menit, Chris berhasil menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata ada kandidat lain yang telah lebih dahulu menyelesaikannya. Mereka sempat berbincang di lift, pria itu mengaku nggak kesulitan sama sekali mengerjakannya. Tapi kesombongannya seketika runtuh saat Chris membahas tentang soal esai yang tampaknya dia telah melewatkannya. Di perjalanan pulang, Chris nggak sengaja bertemu pemain football tempo hari. Kedekatan mereka terlihat cukup baik di sini. Bahkan pria itu mengaku menunggu panggilan telepon yang pernah dijanjikan Chris. Di waktu yang sama, Chris dipanggil oleh bosnya. Beliau meminjam $5 untuk membayar taksi, karena dompetnya yang tertinggal di ruangan. Mau nggak mau, dia terpaksa memberikan uang itu. Singkat cerita, sampailah Chris di antrian. Tapi begitu dia sampai di sana, semua ruangan telah terisi penuh. Dia nggak punya pilihan lain. Chris menggunakan semua sisa uangnya untuk membeli tiket kereta. Karena di sanalah dia dan Christopher akan tidur di malam ini. Di keesokan harinya, Chris mendonorkan darahnya untuk mendapatkan sedikit uang. Uang itu digunakan untuk membeli spare part dari alat pemindainya yang rusak. Untungnya, untuk malam ini mereka mendapatkan tempat di gedung itu. Sebelum tidur, Christopher sempat menanyakan tentang ibunya. Disinilah Chris menegaskan bahwa Christopher nggak berhubungan dengan keputusan ibunya yang meninggalkan mereka. Dia pergi karena dia ingin pergi. Hingga akhirnya sebuah kalimat terucap dari mulut Christopher. Engkau adalah papa yang baik. Setelah Christopher tertidur, Chris mulai memperbaiki alat pemindainya. Untungnya dia berhasil menyelesaikannya pada malam itu. Singkat cerita, alat itu pun akhirnya terjual dengan harga $250 ini cukup untuk menyambung hidup dalam 1 bulan ke depan. Dengan uang ini, mereka akhirnya bisa dengan tenang beristirahat di kamar hotel. Meski disuguhkan dengan kasur mewah, Christopher tetap memilih untuk tidur di pangkuan sang ayah. Sampailah pada keesokan harinya. Jay memuji kinerja Chris karena berhasil mendapatkan 31 klien dari Pacific Bell. Chris nggak berlebihan menanggapinya. Bagaimanapun besok adalah hari penentuan dari 6 bulan kerja kerasnya. Berhasil ataupun gagal, Jay memastikan bahwa Chris telah melakukan semuanya dengan sangat baik. Sampailah kita pada keesokan harinya. Saat tengah menelpon, manajer kembali memanggil Chris. Namun kali ini untuk kembali menghadap para petinggi. Di sini Chris sempat mencairkan suasana dengan membahas tentang baju tukang yang pernah dia kenakan di awal interview. Tapi, apa kata mereka? Kamu tetap pakai jas ini oke, karena besok adalah hari pertamamu bekerja, Chris. Air mata Chris seketika mengalir saat itu juga. Karena semua yang terjadi ini tentu bukanlah hal yang mudah. Chris di sini masih berusaha terlihat kuat hingga saat sampai di keramaian. Chris pun mengekspresikan semuanya. Dia berlari menuju penitipan anak dan langsung memeluk Christopher dengan haru. Bagian hidupnya yang ini dia namakan dengan happiness. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Setelah berkarir selama beberapa tahun, Chris mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Gardner Ridge. Sejak dari momen itu, Chris selalu berpartisipasi pada kegiatan amal. Dia mendonasikan $50 juta untuk membuat tempat tinggal bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Chris juga memberikan pelatihan kerja bagi mereka yang nggak memiliki tempat tinggal.
menjadi konseling, dan menjadi tempat mengadu bagi mereka. Karena Chris tahu dengan jelas apa yang mereka rasakan.